Shalom saudara-saudara, selamat sore. Hari ini saya ingin mengajak saudara memikirkan, merenungkan mengapa Tuhan memilih Maria. Malaikat Gabriel datang kepada Maria. Maria yakin saya tidak pernah berdoa supaya dia didatangi malaikat. Dia tidak pernah berdoa supaya dia menjadi ibu jasmani dari Tuhan Yesus Kristus. Malaikat ujuk-ujuk datang kepada Maria dan berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai Tuhan, menyertai engkau." Kata malaikat itu kepadanya juga, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah." Kasih karunia, Allah memberikan kasih karunia kepada Maria. Itu sebabnya Maria menjadi seorang perempuan yang sangat berpengaruh dalam sejarah perjanjian baru. Ya. Bahkan Elizabeth bilang, Maria sebagai orang yang perempuan yang paling diberkati Tuhan. Saudara-saudara, saya ulangi lagi. Maria tidak pernah berdoa minta hamil toh, wong dia masih gadis. Kalau kelahiran Yohanes Pembaptis itu sebagai jawaban doa dari Zakaria dan Elizabeth. Ada mujizat di dalamnya, tapi keduanya memang mendoakannya supaya punya anak. Dan mereka dapat Yohanes Pembaptis. Tapi kalau Maria enggak, wong dia belum menikah. Tapi Tuhan memilih Maria. Mengapa? Apakah tidak ada orang lain yang lebih pantas untuk dipilih? Saudara, dalam memilih, Tuhan tidak ngawur. Tidak secara random dia pilih orang. Tapi Tuhan mempunyai kriteria pemilihan yang pasti, tetap tidak berubah. Itu dinyatakan secara verbal maupun tulisan di dalam Alkitab, yaitu pada waktu Tuhan memilih Daud. Dalam 1 Samuel pasal 16 ayat yang ke-7, Tuhan berfirman kepada Samuel, "Janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tapi Tuhan melihat hati." Saudara, kalau Tuhan memilih, Tuhan melihat hati, bukan fisik. Saya ulangi lagi, Tuhan melihat hati. Dan Tuhan melihat hati Maria. Sebelum mengutus Gabriel, Tuhan sudah jauh-jauh hari melihat hati seorang perempuan yang bernama Maria. Dan saudara, dari jawaban Maria berikut ini, kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Lukas 1 ayat 38. Dari jawaban ini, saudara, terbukti bagaimana hati Maria itu sebetulnya. Yang pertama, Maria itu punya hati yang percaya. Dia percaya hal yang mustahil pun terjadi bila Tuhan mengatakannya. Ya, saya ulangi lagi supaya jelas. Maria itu orang yang percaya hal yang mustahil pun terjadi bila Tuhan mengatakannya. Maria tanya kepada malaikat Gabriel, "Gimana saya bisa mengandung dan melahirkan wong saya belum bersuami?" Lalu Gabriel menjawab Maria dalam Lukas 1 ayat 37, "Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Maria percaya hal ini. Lalu dia bilang, "Ya sudah, saya kan hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu." Lalu malaikat meninggalkan dia. Hati yang percaya. Kalau saudara dengar firman Tuhan, apalagi kalau firman yang kelihatannya cerita soal mujizat dan sebagainya, saudara percaya atau mosok iya? Apa betul? Kedua, dia punya hati seorang hamba yang taat pada kehendak Tuhan. Jadi pada waktu dia bilang, "Jadilah padaku, akulah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu." Ini dia menyatakan hati seorang hamba. Dia taat pada kehendak Tuhan. Ya, jadi ini juga merupakan contoh bagi saya dan bagi semua hamba-hamba Tuhan yang lain. Bahwa sikap seorang hamba adalah taat pada kehendak Tuhan. Cari kehendak Tuhan lebih dulu. Atau kalau Tuhan menyatakan kehendaknya, taatilah. Ini hati, ini masalah hati. Maria punya hati seorang hamba. Lalu, sebagai
hamba, dia punya hati yang berserah dan rela membayar harga untuk mewujudkan kehendak Tuhan. Ya, saudara, Maria tahu harga yang harus dibayar kalau dia mengandung dalam keadaan masih gadis. Dia tahu, tapi dia bilang, gak apa-apa, jadilah padaku sesuai dengan perkataanmu itu. Saudara, mari kita pikir. Kriteria pemilihan Tuhan itu bukan masalah yang sulit, tidak diperlukan gelar dan sebagainya. Hati. Kalau kita memiliki hati seperti Maria, maka tentulah Tuhan akan melimpahkan kasih karunia-Nya juga kepada kita. Diberkati dengan limpahnya. Saya ulangi lagi, hati yang bagaimana? Hati yang percaya. Kalau Tuhan bilang, kita percayalah, pasti terjadi. Meskipun mustahil, percaya. 2, hati seorang hamba yang taat. 3, hati yang rela membayar harga. Berserah kepada Tuhan. Tuhan memberkati saudara. Amin.